Oke, hari ini kita akan mempresentasikan bagaimana cara mengatasi short di jalur 19 volt. Sebelumnya kita persiapkan dulu seperti biasa untuk PSU-nya dengan cara menggunakan PSU. Dan dalam paket PSU ini ada kabel ya, supaya kita bisa melihat ciri-ciri laptop short, motherboard short. Juga perhatikan di PSU-nya, seperti kameranya sini. Ya, ini begitu dicolokin, perhatikan ampernya, ampere PSU-nya. Kalau ampere PSU-nya naik, berarti motherboard dalam kondisi short. Jadi perhatikan kembali bahwa ini 19 volt ya, awalnya 19 volt, ampere 0. Kemudian pada saat dicolokin adaptor, ampere jatuh turun, voltase turun, ampere naik. Turunin ininya biar nggak terlalu tinggi. Oke, ini karena terlalu tinggi, kita akan coba untuk melakukan penyuntikan di jalur 19 volt ini. Nah, sebelum kita melakukan penyuntikan, kita lihat dulu halamannya, komponen-komponen yang ada, yang kita awali dengan memahami dulu motherboard, kode motherboard, dan cocokkan dengan skemanya. Di sini Toshiba L635 Berlin 10 harus sesuai dengan kode yang ada di motherboardnya. Di sini BM10G ini bisa dipakai sama dengan Berlin 10 ya. Ini V adapter, deketin dikit. V adapter mewakili jack ya. Jacknya sebenarnya di sini di CN 800 melewati fuse ini. 19 volt lolos ke sini, ke fuse, lolos ke sini. Kemudian nanti dari V adapter ini lolos ke ini L801, 19 volt, 19 volt, 19 volt, 19 volt sampai ke ADP FET. Nah, ini untuk pengujian cepat agar aman, kita tidak menyuntikkan melalui jack, tetapi kita akan lepas ADP FET-nya untuk melakukan penyuntikan di sini. Oke, kita akan lepas ADP FET-nya. Oke, ini ADP FET AM ini Q8002. Q6002 ya, ini ya. Q602 kita akan lepas. Mengapa kita akan melakukan penyuntikan dari sini? Karena jika kita akan mengetahui apabila Q6002 ini kita lepas, ternyata nanti short hilang, berarti jalur yang dari Q6002 ke sini aman ya, berarti shortnya ke sana. Oke, kita akan buka ini ADP FET-nya terlebih dahulu. Untuk melakukan titik penyuntikan. Sebagaimana yang kita lihat di dalam skema itu, bahwa tegangan 19 volt dari V adapter itu masuk dulu ke P channel ini melalui pin 5678 ya, 19 volt. Kemudian keluarnya melalui pin 123, ini 19 volt juga. Nah, setelah itu baru melewati komponen-komponen yang lain. Jadi titik suntiknya akan kita lihat dari sini. Oh, ini motherboard masih perawan, MOSFET-nya masih keras sekali. Oke, bentar ya. Oke, perhatikan di sini. Berarti ini tadi di skema dari jack masuk ke PL ya, ke induktor. Ini fuse-nya juga yang di atas. Kemudian nanti 19 voltnya lewat ke
pin 5678. Ini pin satunya. Berarti nanti kita akan menyuntik tegangannya ke sini apabila ketika kita colokin shortnya hilang. Apabila shortnya belum hilang, maka pencaharian akan sedikit sekali ya, hanya melewati jalur-jalur ini. Oke, saya taruh dulu ininya. Kita lakukan pengujian apakah shortnya hilang apa belum. Perhatikan ampernya juga ternyata short hilang ya. Short hilang, dicolokin sini, lihat, colokin di sini short hilang. Kita lakukan pengujian. voltnya masuk apa tidak. Nanti ampometernya dibuat jepitan kayak gini untuk ground, supaya kita hanya memegang satu saja, seperti ini contohnya. Oke, dan kita lihat tegangan yang masuk apakah sudah masuk ke 5678-nya. Di pin 5 ya, tegangan masuk ya 19 volt. Tentu saja sekarang dengan kondisi kayak gini, seperti ini, kita pastikan bahwa jalur yang short itu jalur dari Q6002 ini ke arah sana. Untuk mempercepat pencaharian, kita akan lakukan penyuntikan di area ini. Untuk amannya, kita turunkan tegangannya. Kita pakai 17 volt saja. Kemudian kita akan melakukan penyuntikan. Groundnya dipasang. Kita lakukan penyuntikan di kaki satunya ya, karena nanti ini source-nya 5678, drain-nya 123. Kita suntik di sini, hop, short ya, ternyata ya, memang ya. Oke, kita lakukan short. Lihat, perhatikan di sini ampernya, amper jatuh ya. Nah, untuk biar mempercepat, kalau misalnya setelah ini di-shortkan, perhatikan lagi, saya lepas. Ini, lakukan short lagi. Ampernya jelas naik, tegangannya turun, pertanda motherboard short. Oke, kemudian kita raba. Kita raba mana yang panas. Kalau nggak ketemu nanti kita terpaksa bikin jumper. Oh, ini ternyata yang panas ya, panas sekali. Oke, kita temukan ini. Coba kita lihat dulu kutunya, yaitu C6005. Kita tengok di sini C6005. Belum kelihatan ya. C6005 enter, enggak ada. C6005. Coba lihat lagi, mungkin kita salah. Ini benar. Oh, ini ya, C6005 ya. Saya besarkan gambarnya. C6005-nya ini ya. Ini di jalur baterai 4,7 US ya. Ini ke ground. Ini kalau kita cabut, tidak kita lakukan penggantian, tidak menjadi masalah. Oke, kita akan cabut dulu saja, karena itu adalah dalam istilah kita komponen kapasitor pasif yang terhubung ke ground. Jadi ini walaupun nanti kutunya ini kita cabut dulu adaptornya, kalau kutunya kita cabut, walaupun tidak kita lakukan penggantian tidak masalah ya. Tapi untuk lebih amannya kita akan lakukan penggantian, karena untuk melakukan fungsinya ini untuk membuang induksi. Oke, perhatikan. Oke, kemudian setelah kita buang, kita lakukan penyuntikan kembali. Apakah tegangannya masih short atau tidak? Kalau masih short, berarti ada permasalahan yang lain. Oke, nah kita lakukan penyuntikan di jalur satu tadi. Oke, lihat, perhatikan tegangannya sudah tidak short lagi ya, sudah tidak short lagi, berarti sudah oke.
Oke, dengan begitu kita akan pasang kembali MOSFET-nya. Pasang kembali MOSFET-nya, hati-hati memasang MOSFET jangan sampai terbalik. Ini back channel ini tidak boleh terbalik ya. Pin satunya harus sesuai dengan yang ada di dalam motherboard. Ini C yang short, simpan. Kalau kita pasang kembali, oke. Sudah dipasang kembali, didinginkan sebentar. Boleh ditiup, boleh dengan pen. Mana yang lebih mudah. Oke, sekarang kita lakukan pengujian. Kita akan coba kembali, normalkan ininya. Tadi kita pakai 17 volt, sekarang kita naikkan kembali 19 volt sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Toshiba L635 kode board Berlin 10 ya. Oke, kita colokin. Udah nggak short lagi. Ya, udah nggak short lagi. Lihat, kita ukur apakah tegangannya udah masuk. Ini. Ya, tegangan udah masuk ya, 19 volt ya. Kemudian keluarnya ke sini. Ya. Kemudian ini ya, 19 volt udah masuk. Ke baterai set juga udah masuk, ke resistornya juga udah masuk. Berarti short 19 volt sudah berhasil kita atasi. Kita akan coba tes motherboardnya. Oh, udah ternyata sudah hidup ya. Sudah hidup lampunya. Ini udah hidup lampunya ya. Oke, kita akan coba switch. Tombol switchnya. Kemudian ya, kita cabut saja dulu biar aman colokannya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekarang kita tes. Lihat, perhatikan indikatornya. Oke ya, udah hidup ya, udah nyala. Kipas sudah nyala. Indikasi, walaupun kita nggak cek di LCD, kita tengok udah 1,3 ya ini ya. Nah, ini berarti low drop ya. Drop, coba kita nyalain lagi. Nyalain lagi kembali. Oke, nyala. Berarti indikasi 1,3 ini sudah tampil. Karena kita tidak tampilkan, kita tidak akan mempresentasikan masalah tampil atau tidaknya. Nah, demikianlah cara mengatasi short 19 volt dengan menggunakan PSU. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.